Sobat Wika, kembali lagi dengan Wika Podcast. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada, oke? Dan pembahasan kali ini adalah mengenai virus yang saat ini mewabah ya, atau pandemi COVID-19. Tapi untuk kali ini saya ditemani dengan Dr. Alfian. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Ambar. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke, kali ini saya pengen tanya-tanya nih Bapak. Silakan. Pertanyaan yang pertama itu sebenarnya COVID-19 ini apa sih Pak? Oke, sebelumnya terima kasih. Saya kali ini akan berbicara bersama Mbak Ambar di podcast Wikasel ya. Jadi apa sih itu COVID-19? Sebenarnya COVID-19 itu menurut WHO adalah suatu penyakit menular yang disebabkan karena jenis coronavirus yang terbaru. Kenapa kok ada 19-nya? Sebenarnya karena berdasarkan tahunnya. Jadi COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan tahun 2019. Nah, terus coronavirus itu sendiri apa? Sebenarnya coronavirus itu berbeda dengan COVID-19. Coronavirus adalah bagian dari kelompok atau family jenis virus, yaitu coronavirus yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia maupun hewan. Dan COVID-19 adalah salah satu jenis dari virus corona, seperti itu. Jadi sebenarnya berbeda ya Pak ya ini? Sebenarnya kalau secara COVID-19 itu adalah penyakitnya, sedangkan coronavirus itu adalah virusnya. Penyebabnya. Penyebabnya. Betul. Ya, Oke. seperti itu. Dan setelah itu ini sih penyebaran virusnya itu gimana sih Pak? Antar sesama atau awal mulanya? Oke, kalau dari beberapa literatur saya baca terutama dari WHO memang sebutkan virus penyebab COVID-19 ini atau coronavirus terbaru ini dia diasumsikan atau dihipotesakan disebabkan karena penularan dari hewan kepada manusia. Tapi sampai saat ini pun masih belum jelas bagaimana cara penularan tersebut dari hewan ke manusia itu seperti apa. Apakah karena dimakan hewannya tadi atau sepertinya masih belum pasti dan masih dalam tahap penelitian juga. Dan sebenarnya penyebarannya ini yang saat ini terjadi, yang kita lihat pandemi saat ini itu karena adanya penyebaran dari manusia ke manusia. Virus ini memiliki perbedaan dengan coronavirus sebelumnya. Kalau kita tahu coronavirus sebelumnya seperti mungkin pernah dengar MERS atau Middle East Respiratory Syndrome, dan juga virus yang SARS yang pernah didengar juga, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome, itu juga adalah virus golongan coronavirus. Tetapi dia penyebarannya tidak secepat jenis COVID yang tahun 19 ini yang pertama kali ada di Wuhan, Cina tersebut. Seperti itu. Oke, lalu siapa aja sih yang rentan terinfeksi? Sebenarnya kalau dibilang rentan, semua orang itu memiliki chance atau kesempatan untuk terinfeksi virus ini. Kenapa? Karena virus ini itu bisa masuk ke tubuh manusia melalui lendir ataupun melalui saat kita makan, kita nggak mencuci tangan dengan benar, itu bisa masuk dalam tubuh kita dan dapat bereplikasi atau berkembang biak dan menimbulkan gejala. Jadi semua orang itu memiliki kemungkinan atau memiliki chance untuk terinfeksi virus ini. Hanya saja kadang-kadang tuh orang berpikir, anak-anak muda tidak akan terkena virus ini. Padahal sebenarnya semua orang bisa kena virus ini. Memang anak-anak muda itu memiliki kekebalan tubuh yang lebih baik daripada orang-orang yang di atas 60 tahun, di atas 70 tahun. Lansia. Ya, tetapi ternyata virus ini tuh bisa menyerang anak muda, dan anak-anak muda ini yang tidak merasakan gejala apapun, tidak merasakan sakit, tidak merasakan gejala-gejala batuk-batuk dan macam-macamnya, tapi dia tuh memiliki kemampuan untuk menularkan virus ini kepada orang lain. Jadi itu yang sangat berbahaya. Jadi orang yang menganggap dirinya sehat itu bisa saja dia sebenarnya ada virus di dalamnya, betul. Jadinya tapi masih tidak ada gejalanya seperti itu. Jadinya virus ini tuh dapat ditularkan kepada orang lain yang lebih rentan, seperti orang-orang tua, orang yang sudah ada neneknya di rumah, anak-anak kecil dan lain-lainnya itu. Jadi semuanya itu memiliki chance untuk terkena virus ini. Oke. Kan di pandemi ini kan biasanya banyak nih orang yang kayak ke apotik cari antibiotik. Biasanya juga sampai menimbun. Kira-kira sebenarnya antibiotik ini tuh bisa mencegah COVID-19 ini nggak sih Kak? Sebenarnya kalau dibilang mencegah atau mengobati, antibiotik itu tidak bisa mengobati virus ini yang sesuai dengan literatur yang ada, sumber yang ada. Jadi karena antibiotik itu hanya melawan bakteri, dia tidak melawan virus. Virus itu berbeda dengan bakteri. Virus itu memiliki ukuran yang lebih kecil daripada bakteri dan merupakan kelompok mikroorganisme yang berbeda dengan
bakteri, sebutkan seperti itu. Dan COVID-19 ini disebabkan oleh karena virus alias coronavirus. Jadi tidak ada gunanya kita menimbun atau membeli antibiotik dalam jumlah yang banyak atau mengkonsumsi antibiotik tanpa ada indikasi tertentu. Nah, jadi kalau orang sering minum antibiotik ditakutkan apa? Nanti antibiotik ini menjadi resisten terhadap infeksi bakteri yang seharusnya. Akhirnya saat orang ini sudah mengkonsumsi antibiotik A, kemudian terjadi infeksi oleh bakteri yang sebenarnya ternyata sudah sering minum antibiotik A, akhirnya bakteri ini nggak bisa dibunuh lagi dengan antibiotik A tersebut. Akhirnya susah deh mau untuk ngobatinnya itu tidak bisa lagi dengan menggunakan antibiotik seperti itu. Jadi kalau antibiotik tidak bisa mengobati coronavirus atau COVID-19 yang ada sesuai dengan hasil penelitian yang ada saat ini seperti itu. Oke, next. Ini sih kan biasanya sering di jalan-jalan nih disemprot dengan cairan disinfektan. Ya. Nah, sebenarnya cairan itu bisa membasmi COVID nih enggak? Sebenarnya disinfektan itu adalah suatu metode untuk mengedisinfektannya. Jadi menyingkirkan atau membersihkan suatu benda atau yang ada terhadap infeksi atau keberadaan bakteri, baik virus maupun bakteri. Kalau dibilang dia membunuh virus COVID, ya diharapkan seperti itu. Ya. Memang ada penelitian menyebutkan bahwa disinfektan dengan kadar alkohol tertentu, dengan kadar jenis disinfektan tertentu itu dapat membunuh atau mengurangi jumlah koloni dari COVID tersebut yang ada di benda yang ada. Jadi disinfektan itu bukan berarti itu tidak perlu, enggak. Itu tetap diperlukan dalam hal untuk meminimalisir terjadinya penularan atau penyebaran dari virus ataupun bakteri yang ada, terutama yaitu virus COVID-19 ini tadi. Oke, lalu untuk cara membuatnya kira-kira bisa nggak dari rumah ini, dokter? Ya, sangat bisa sekali ya. Sebenarnya ada banyak cara untuk membuat cairan disinfektan. Mungkin salah satunya bisa mungkin pernah dengar bahan-bahan seperti Baiklin, kemudian untuk pembersih lantai, pembersih kayak Wipol, kemudian bisa menggunakan mungkin pernah dengar pemutih pakaian lainnya yang akan dicampurkan dengan air dengan kadar tertentu. Nah, untuk mendapat informasi seperti itu nanti akan kita share juga kok di akunnya Wikasel bagaimana cara membuat disinfektan yang sesuai, yang harapannya bisa meminimalisir penyebaran dari virus COVID-19 ini tadi. Seperti itu. Iya. Lalu pencegahan yang benar dari COVID-19 ini gimana sih? Oke. Jadi banyak sekali di kalayak itu kan beranggapan bahwa sudah nggak apa-apa kita disuruh PSBB atau disuruh social distancing, ternyata masih tetap melakukan aktivitas secara normal yang akhirnya berkumpul di tempat kerumunan, ngerumpi dan macam-macam, akhirnya kontaknya akan semakin dekat. Padahal pencegahan yang utama dari COVID-19 ini adalah yang pertama itu kita menghindari adanya kontak yang terlalu dekat dengan orang yang terindikasi atau orang-orang lain yang memiliki chance atau kesempatan untuk menularkan virus tersebut. Seperti yang saya sebutkan tadi, virus ini ada di tubuh manusia atau di tubuh hostnya atau orang tadi itu tidak semuanya menimbulkan gejala. Jadi orang yang menganggap dirinya sehat bisa saja dia sudah ada virus di dalamnya. Jadi otomatis kita orang yang sehat harapannya kita kan tidak pernah tahu orang itu punya virus atau tidak. Tapi kita harapannya di sini bisa untuk gimana kita meminimalisir itu kontak dengan orang tersebut. Yang pertama adalah masalah kontak yang saat ini digalakkan oleh pemerintah kita dengan adanya physical distancing atau pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah tertentu, terutama di zona-zona merah. Kemudian yang kedua, setelah mencegah kontak tadi adalah menjaga kebersihan diri. Jadi yang dulunya kita kalau habis menyentuh sesuatu langsung ambil makanan, ngucek-ngucek mata, mungkin membersihkan hidung, mengupil dan macam-macam. Saat ini kita lebih diwaspadakan dengan gimana untuk untuk menjaga kebersihan diri. Jadi setiap habis menyentuh apa-apa kita harus membersihkan tangan kita, membersihkan tangan kita yang ada. Dan yang penting juga adalah hand hygiene ya. Jadi membersihkan tangan dengan standarnya WHO. WHO itu punya, ada yang bilang 5, ada yang bilang 6 langkah. Kita pakai 6 langkah cuci tangan WHO. Mungkin Sobat Wika semuanya bisa mencari di Google bagaimana cara mencuci tangan yang benar menurut WHO dengan 6 langkah WHO tadi. Terus yang keempat adalah menggunakan masker. Jadi untuk meminimalisir gimana masuknya virus ke dalam tubuh kita melalui mulut, hidung, itu kita kalau bisa menggunakan
masker. Harapannya masker ini tidak hanya digunakan untuk orang yang sehat saja, tapi juga terutama orang yang punya gejala ataupun yang tidak punya gejala ataupun dalam kondisi sehat maupun tidak sehat, kalau bisa menggunakan masker. Dan harapannya dan yang lagi diperhatikan juga, masker saat ini kan banyak banget ditumpuk tuh, masker-masker bedah ya. Jadi harapannya dengan adanya seperti ini, pemerintah sudah lebih mengambil tindakan untuk bagaimana mencegah biar nggak ada pengendapan dari masker-masker tersebut. Harapannya teman-teman di rumah sakit yang memerlukan alat perlindungan diri atau APD seperti masker bedah itu dapat mendapatkan masker dengan mudah, nggak ditimbun oleh penimbun yang tidak punya hati nurani untuk menimbun masker bedah tersebut. Nah, kita orang-orang awam yang ada di masyarakat sini bisa menggunakan masker dari bahan kain yang pastinya ya, yang bisa teman-teman cuci, yang bisa teman-teman bersihkan seperti itu ya. Seperti itu. Oke, terus pengobatan COVID-19 saat ini tuh menurut dokter gimana? Apakah udah efektif lah atau gimana? Kalau berdasarkan data WHO per hari ini sebenarnya sudah banyak sekali penelitian yang melakukan penelitian terhadap pengobatan COVID, karena ini kan virus pandemi ya. Jadi fokus dari CDC maupun WHO, Lembaga Kesehatan Dunia itu sudah berfokus pada bagaimana penelitian difokuskan terhadap COVID, baik dari pencegahan sampai pengobatannya. Nah, untuk pengobatannya sendiri sempat ramai itu dan booming pengobatan menggunakan obat seperti chloroquine, kemudian obat-obatan yang dari Cina untuk antivirusnya. Dan saat ini pun obat-obatan yang sudah ada itu ternyata itu hanya bisa meringankan gejala COVID saja, tapi tidak bisa menyembuhkan atau sampai mencegah terjadinya COVID tersebut. Jadi hingga saat ini WHO masih belum mendapatkan obat yang benar-benar efektif untuk mencegah virus tersebut. Dan kita tahu bahwa pengembangan obat itu membutuhkan waktu yang cukup lama, dan saat ini banyak peneliti itu berfokus pada menggunakan obat-obat terdahulu yang digunakan untuk virus-virus seperti MERS, virus SARS, dan obat antivirus lainnya yang akan digunakan dan diteliti untuk digunakan terhadap COVID-19 ini. Jadi harapan saya, Sobat Vika semuanya ini tidak gegabah untuk membeli obat sesuka hatinya. Obat antivirus, mungkin antivirus yang pernah dengar di pasaran, acyclovir macam-macam, itu tidak memiliki efektivitas sebagai COVID dan belum diteliti sampai saat ini apakah itu efektif atau tidak. Jadi tolong tidak terlalu panik dan tetap gimana kita berusaha untuk mencegah agar tidak terkontak dengan ini, dan kita selalu sejalan dengan apa yang pemerintah harapkan untuk kita lakukan di tengah wabah pandemi ini. Seperti itu. Oke. Kayaknya itu dulu dokter, soalnya udah lumayan sih. Oh ya, ini lupa. Gimana itu gejalanya? Oh iya. Di COVID. Banyak memang untuk gejala coronavirus ini sebenarnya atau COVID-19 ini sebenarnya karena dia golongan virus, jadi dia itu akan memiliki gejala yang kurang lebih hampir sama dengan beberapa virus-virus lainnya. Tapi coronavirus ini memiliki fokus tersendiri, di mana dia itu memiliki gejala hampir sama dengan yang lainnya juga, seperti misalnya batuk, kemudian lemah, letih, lesu, kemudian ada sesak, kemudian ada produksi dahak ya atau seputum tadi. Dan yang paling penting adalah orang-orang yang dicurigai COVID itu bukan hanya dia mungkin punya gejala tadi, tapi punya riwayat bepergian ke tempat yang zona merah terdampak COVID, atau dia pernah bertemu atau berkunjung dengan orang-orang yang terindikasi terinfeksi atau orang-orang dalam pemantauan dan macam-macam tadi. Sebenarnya kalau dari gejala, sebenarnya dia memiliki gejala yang hampir mirip dengan gejala-gejala penyakit pada infeksi virus lainnya ataupun virus yang menyebabkan pneumonia pada paru, seperti itu. Jadi intinya adalah kalau kita punya gejala-gejala batuk, pilek, kemudian ada sesak, ada nyeri perut ataupun gejala-gejala produksi sputumnya banyak yang itu cukup mengganggu dan punya riwayat pernah ke daerah yang terdampak COVID zona merah ataupun dikunjungi atau dikunjungi teman atau saudara dari zona merah, harapannya kita bisa aware dan bisa untuk mengkarantina diri. Ya, seperti itu. Ya. Oke, kayaknya segitu dulu. Semoga bermanfaat bagi Sobat Wika dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar kita bisa beraktivitas kayak sebelumnya. Mungkin yang suka jalan-jalan juga semoga bisa cepat
Iya, betul. Dan oke, kali ini segini aja untuk Wika Podcast. Nanti kita ketemu lagi di Wika Podcast berikutnya. Salam dari saya Amba dan juga Dr. Alfian. Ya, Terima kasih sehat dokter. selalu. Ya. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan see ya.